Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Waalaikumsalam. 13 yang terdiri dari Bapak Agus Indra Budiawan dan saya sendiri, Evi Sari. Pada kali ini kami akan membahas mengenai strategi penetapan harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Pertama adalah tinjauan aturan dasar maksimalisasi keuntungan. Perusahaan dengan kekuatan pasar menghadapi permintaan miring ke bawah untuk produk mereka. Ini berarti bahwa dengan mengebankan harga yang lebih tinggi, perusahaan mengurangi jumlah yang akan dijual. Jadi ada trade-off antara menjual banyak unit dengan harga rendah dan menjual hanya beberapa unit dengan harga tinggi. Harga maksimalisasi keuntungan adalah harga maksimum per unit yang akan dibayar konsumen untuk tingkat output ini. Kemudian aturan penetapan harga sederhana untuk monopoli dan persaingan monopolistik. Dalam beberapa kasus, seorang manajer tidak memiliki akses ke perkiraan bentuk permintaan atau fungsi biaya. Hal ini terutama terjadi pada manajer perusahaan kecil yang tidak memiliki departemen penelitian atau dana untuk menyewa ekonom untuk memperkirakan fungsi permintaan dan biaya. Dengan demikian, perusahaan kecil sekalipun dapat memperoleh beberapa informasi tentang permintaan dan biaya dari informasi yang tersedia untuk yang tersisa hanyalah menunjukkan bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan penetapan harga. Kuncinya adalah mengingat kembali hubungan antara elastisitas permintaan produk perusahaan dan pendapat marginal. Rumusnya, pendapatan marginal untuk perusahaan dengan kekuatan besar. MR sama dengan P, I tambah EF per EF, di mana EF adalah elastisitas harga sendiri dari permintaan untuk produk perusahaan dan P adalah harga yang dikenakan. Kemudian yang ketiga, aturan penetapan harga sederhana untuk format oligopoli. Hanya ada sedikit perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. Untuk memaksimalkan laba, seorang manajer perusahaan dalam oligopoli Cornot memproduksi di mana pendapatan marginal sama dengan biaya margin. Kemudian memaksimalkan keuntungan untuk Cornot oligopoli jika N perusahaan identik dalam oligopoli Ornot. Harga yang memaksimalkan laba untuk perusahaan di pasar ini adalah P sama dengan NEM per 1 tambah NEM MC. Kemudian tiga aspek aturan penetapan harga untuk oligopoli Cornot ini perlu diperhatikan. Yang pertama, semakin elastisitas permintaan besar, semakin dekat harga yang memaksimalkan keuntungan dengan biaya margin. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa ketika jumlah perusahaan meningkat, harga yang memaksimalkan laba mendekati biaya marginal. Kemudian yang terakhir, perhatikan bahwa semakin tinggi biaya marginal, semakin tinggi pula harga yang memaksimalkan keuntungan dalam oligopoli Cornot. Kemudian, mengeluarkan surplus dari konsumen. 4 strategi pertama yang akan kita bahas, diskriminasi harga, penetapan harga dua bagian, penetapan harga blok, dan pengelompokan komoditas adalah strategi yang sesuai untuk perusahaan dengan berbagai struktur biaya dan tingkat saling ketergantungan pasar. Dengan demikian, strategi ini dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam industri dengan struktur monopolistik, persaingan monopolistik, atau oligopolistik. Diskriminasi harga terdiri dari tiga. Ada diskriminasi harga tingkat pertama, yaitu jika perusahaan ingin terlibat diskriminasi harga tingkat pertama dengan membebankan setiap konsumen harga maksimum yang bersedia dia bayar untuk setiap unit barang yang dibeli. Kemudian yang kedua, di mana perusahaan tidak mengetahui harga maksimum yang akan dibayar oleh setiap konsumen untuk suatu barang, atau ketika tidak praktis untuk memposting jadwal harga yang berkelanjutan untuk setiap unit. Kemudian, praktik memposting jadwal distrik penurunan harga untuk kuantitas yang berbeda. Berikut grafiknya. Panel A dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa diskriminasi harga tingkat pertama setiap titik pada kurva permintaan pasar mencerminkan harga maksimum yang diinginkan konsumen untuk membayar setiap unit tambahan dari output. Selisih antara setiap titik pada kurva permintaan dan biaya margin perusahaan menunjukkan laba yang diperoleh dari setiap unit inkremental yang terjual. Kemudian, gambar B menunjukkan kontribusi ACME terhadap laba dengan strategi ini.
Dua casing pertama dijual dengan harga masing-masing $7,6 dan wilayah yang diarsir antara harga ini dan kurva biaya marginal mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap laba atas penjualan kedua kasus ini. Dua kotak kedua diberi harga masing-masing $5,2 sehingga daerah yang diarsir antara harga tersebut dan kurva biaya marginal antara dua dan unit output mencerminkan kontribusi keuntungan dari penjualan dua kotak kedua. Kemudian yang terakhir, diskriminasi harga tinggi, yaitu umumnya dipraktekkan oleh perusahaan yang menyadari bahwa permintaan produk mereka berbeda secara sistematis di antara konsumen dalam kelompok demografis yang berbeda. Dalam hal ini, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan membebankan kelompok konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda untuk produk yang sama. Sebuah strategi disebut sebagai diskriminasi harga tinggi. Kemudian, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Agus. Baik, selanjutnya untuk memahami dasar diskriminasi harga tingkat ketiga, andaikan dua kelompok konsumen memiliki elastisitas permintaan sebesar E1 dan E2 dan perusahaan dapat membebankan grup 1 dengan harga sebesar P1 dan kelompok harga P2 dengan menggunakan rumus untuk mendapatkan marginal perusahaan dengan kekuatan pasar, maka pendapatan marginal dari penjualan produk ke grup 1 dengan harga P1 adalah MR1 sama dengan P1 kurung buka 1 tambah E1 dibagi E1. Sedangkan pendapatan marginal menjual ke kelompok 2 dengan harga P2 adalah MR2 sama dengan P2 kurung buka 1 ditambah E2 dibagi E2. Selanjutnya penetapan harga dua bagian. Strategi lain yang dapat digunakan perusahaan dengan kekuatan pasar untuk meningkatkan keuntungan adalah penetapan harga dua bagian dengan penetapan harga dua bagian. Perusahaan membebankan biaya tetap untuk hak membeli barangnya ditambah biaya per unit untuk setiap unit yang dibeli. Strategi penetapan harga ini biasanya digunakan oleh klub atletik untuk meningkatkan keuntungan. Bisa dilihat di gambar 1-2, yaitu tentang perbandingan penetapan harga monopoli, standar, dan penetapan harga dua bagian. Pada gambar 1-2A memberikan diagram permintaan, pendapatan marginal, dan biaya marginal untuk perusahaan dengan kekuatan pasar. Di sini fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 10 dikurangi P, dan fungsi biaya adalah C atau Q sama dengan 2Q. Jika perusahaan mengadopsi strategi penetapan harga dengan hanya membebankan satu harga kepada semua konsumen, tingkat output yang memaksimalkan laba akan menjadi Q sama dengan 4. Dan harga yang maksimalkan untungan adalah P sama dengan 6. Kombinasi harga kuantitas ini sesuai dengan titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Selanjutnya secara khusus, misalkan fungsi permintaan pada gambar 1-2A adalah fungsi individu tunggal dan perusahaan menggunakan skema penetapan harga berikut, biaya tetap sebesar $32 yang memberikan konsumen hak untuk membeli produk dengan harga per unit. Biaya $2. Situasi ini digambarkan pada gambar 1-2B untuk fungsi permintaan dan biaya yang sama seperti pada gambar 1-2A. Gambar 1-3 harga blok. Cara lain perusahaan dengan kekuatan pasar dapat meningkatkan laba adalah dengan terlibat blok harga. Gambar 1-3 menggambarkan upaya yang relevan. Kita melihat bahwa jika sebuah perusahaan menetapkan harga $2 per unit, ia akan menjual 8 unit kepada konsumen. Perhatikan bagaimanapun bahwa konsumen menerima surplus segitiga atas, yaitu setengah kurung buka $10 dikurangi $2 dikali 8 kurung tutup sama dengan $32. Surplus konsumen ini mencerminkan nilai yang diterima konsumen di atas biaya pembelian dengan 8 unit
Nyatanya dalam kasus ini, konsumen membayar $2 kali 8 sama dengan $16 kepada perusahaan untuk 8 unit, tetapi menerima surplus tambahan sebesar $32. Nilai total untuk konsumen dari 8 unit adalah $16 ditambah $32 sama dengan $48. Jadi, harga yang memaksimumkan keuntungan bagi perusahaan untuk membebankan paket 8 unit adalah $48. Dengan membebankan harga ini untuk satu paket berisi 8, alih-alih menetapkan harga setiap unit secara terpisah dan membiarkan konsumen memilih berapa banyak unit yang akan dibeli. Perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $32, nilai surplus calon konsumen ketiga harganya $2. Selanjutnya yaitu bundel komoditas. Strategi lain yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan laba adalah bundel komoditas. Bundling komoditas mengacu pada praktik menggabungkan dua atau lebih produk yang berbeda bersama-sama dan menjualnya dengan satu harga bundel. Misalnya perusahaan perjalanan seringkali menjual penawaran paket yang mencakup tiket pesawat, hotel, dan makanan dengan harga yang dibundel. Alih-alih menetapkan harga setiap komponen liburan secara terpisah. Perusahaan komputer menggabungkan komputer, monitor, dan perangkat lunak dan menjualnya dengan harga paket. Banyak dealer mobil memaketkan opsi seperti AC, power steering, dan transmisi otomatis dan menjualnya dengan harga paket khusus. Bundel komoditas bisa dilihat dalam tabel 1. Ketika konsumen 1, kemudian penilaian komputer $2.000, penilaian monitor $200. Konsumen kedua 1.500, penilaian komputer, penilaian monitor $300. Tabel 1 menunjukkan jumlah maksimum yang akan dibayar dua konsumen untuk sebuah komputer dan monitor. Konsumen pertama bersedia membayar $2.000 untuk komputer dan $200 untuk monitor. Konsumen kedua bersedia membayar $1.500 untuk komputer dan $300 untuk monitor. Namun pengelola tidak mengetahui identitas masing-masing konsumen. Dengan demikian, dia tidak dapat mendiskriminasi harga dengan membebankan harga yang berbeda kepada setiap konsumen. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga untuk struktur biaya dan permintaan khusus. Yang pertama, harga beban puncak. Ketika permintaan lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu dalam setiap hari daripada waktu-waktu lain, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan penentuan harga beban puncak. Membebankan harga yang lebih tinggi selama waktu puncak daripada yang dibebankan selama waktu tidak sibuk. Gambar 1.4 yaitu harga beban puncak. Gambar 1.4 mengilustrasikan kasus klasik dari situasi seperti itu. Perhatikan bahwa biaya marginal konstan hingga QH di mana itu menjadi vertikal. Pada titik ini, perusahaan beroperasi dengan kapasitas penuh dan tidak dapat menyediakan unit tambahan dengan harga berapapun. Dua kurva permintaan pada gambar 1.4 sesuai dengan permintaan puncak, dan di luar puncak untuk produk, D rendah adalah permintaan di luar puncak yang lebih rendah dari D tinggi. Permintaan puncak secara umum jika ada dua jenis permintaan perusahaan akan memaksimalkan laba dengan membebankan harga yang berbeda kepada kelompok permintaan yang berbeda. Pada gambar 1.4, misalnya permintaan selama waktu puncak rendah sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal sama dengan biaya marginal pada titik tertentu. QL jadi harga yang memaksimalkan keuntungan selama masa puncak rendah adalah PL. Sebaliknya, selama masa puncak tinggi, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal pada titik tertentu QH, yang sesuai dengan kapasitas penuh perusahaan. Harga yang maksimalkan keuntungan selama masa puncak tinggi adalah PH. Jadi seperti halnya dalam diskriminasi harga, perusahaan membebankan dua harga yang berbeda. Harga rendah selama permintaan puncak rendah dan harga tinggi selama permintaan puncak tinggi. B. Subsidi silang, yaitu strategi penetapan harga di mana keuntungan yang diperoleh dari penjualan
satu produksi digunakan untuk mensubsidi penjualan produk terkait. Setiap kali permintaan untuk dua produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan saling terkait melalui biaya atau permintaan. Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan subsidi silang, menjual satu produk pada atau di bawah biaya dan produk lainnya di atas biaya. C. Ongkos transfer, yaitu strategi penetapan harga di mana perusahaan secara optimal menetapkan harga internal di mana divisi hulu menjual input ke divisi hilir. Penetapan harga transfer penting karena sebagian besar manajer divisi diberi insentif untuk maksimalkan keuntungan divisi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu strategi penetapan harga di pasar dengan persaingan harga yang intens. Satu, pencocokan harga, yaitu strategi di mana perusahaan mengiklankan harga dan janji untuk mencocokkan harga yang lebih rendah yang ditawarkan oleh pesaing. Aspek penting dari kebijakan pencocokan harga adalah bahwa perusahaan tidak perlu memantau harga yang dikenakan oleh pesaing. Hal ini berbeda dengan strategi pemicu, di mana perusahaan harus memantau harga saing untuk mengetahui apakah akan menghukum saingan yang menekan harga rendah. B. Mendorong loyalitas merek. Strategi lain yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi ketegangan persaingan veteran adalah dengan mengadopsi strategi yang menginduksi loyalitas merek. Pelanggaran yang loyal terhadap merek akan terus membeli produk perusahaan bahkan jika perusahaan lain menawarkan harga sedikit lebih baik. Dengan menginduksi loyalitas merek, perusahaan mengurangi jumlah konsumen yang akan beralih ke perusahaan lain jika harganya lebih murah. C. Harga acak, yaitu strategi penetapan harga di mana perusahaan dengan sengaja memvariasikan harganya dalam upaya untuk menyembunyikan informasi harga dari konsumen dan saingan. Dengan strategi penetapan harga acak, perusahaan variasikan harga dan jam ke jam atau hari ke hari. Strategi seperti itu dapat menguntungkan perusahaan karena dua alasan. Pertama, ketika perusahaan mengadopsi strategi penetapan harga acak, konsumen tidak dapat belajar dari pengalaman perusahaan mana yang menetapkan harga terendah di pasar. Keuntungan kedua dari harga acak adalah bahwa mereka mengurangi kemampuan perusahaan saingan untuk memotong harga perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 13. Baik, itu presentasi kami dari kelompok 13. Ya, silakan Teh Evi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami juga membuka sesi tanya jawab ya Pak melalui kelompok. Ya, baik. Mungkin Pak Agus ada yang mau. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 13, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apapun, misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom. Nanti ada pertanyaan atau ada tambahan-tambahan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.